setiap hari di RRI Makassar. Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi, saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Di pagi hari ini tentunya di program acara Mozaik Budaya pukul 10 hingga pukul 11 nanti Sabah Budaya. Tentunya kali ini di hari pertama Ramadan, tentunya di 1 Maret 2025 ini kita akan melaksanakan dialog. Ya, tentunya kita akan membahas tentang potensi pariwisata terhadap tinggalan arkeologi. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang akan membahas hal ini dengan dosen S1 Pariwisata Unhas, yaitu dengan Bapak Fahran Reza SSM Hum. Tidak berlama-lama, langsung kita terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali Pak Fahran. Bagaimana kabar hari pertamanya puasanya Pak Fahran? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah baik. Semoga kita tetap dalam kondisi berkah dalam menjalani ibadah puasa pertamanya ya. Amin. Walaupun kondisi mata berat mungkin ya Pak Fahran ya. Betul sekali Pak. Ya, betul sekali. Apalagi di akhir pekan sekarang mungkin lagi off ada mengajarnya ya Gia. Iya betul. Berhubung lagi di kampung makanya saya ambil suhu. Iya, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Pro 4 Terima kasih Pak Fahran. Dan bisa berbagi bersama teman-teman sahabat budaya. Nah, kayak menarik pembahasan kita pagi hari ini Pak Fahran. Sekaitan dengan antara pariwisata dan juga arkeologi. Nah, kalau saya ulas-ulas sedikit Pak Fahran. Tapi sebelum itu, selain kegiatan mengajar, Pak Fahran apa kegiatan lainnya Pak Fahran? Selain kegiatan mengajar, saya acap kali juga ikut serta dalam penelitian arkeologi di Sulawesi Selatan, bahkan yang pernah diselenggarakan di Sulawesi Tenggara juga, seputar Sulawesi lah Pak, ke kawasan Wallacea. Mungkin kedepannya bisa go internasional ya sih gitu ya. Ya, Insya Allah. mudah-mudahan sampai go internasional. Ya. Iya, mungkin bisa melihat purba-purba kala yang ada di negara-negara luar ini. Oke. Pak Farhan, mungkin bisa diberitahu kepada kita semua apa saja tinggalan arkeologi yang ada di Sulawesi Selatan dan tentunya di mana-mana saja itu posisinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai potensi arkeologi di Sulawesi Selatan, terhitung ada 21 kabupaten di Sulawesi Selatan Iya. dan 3 kota madya. Oh. Semuanya lengkap memiliki periode tinggalan arkeologi, mulai dari prehistori sampai kolonial dan sampai Islam. Cuman kalau kita berbicara mengenai apa yang selalu digaung-gaungkan di Sulawesi Selatan Iya. ataupun mengenai Center of Excellence dari tinggalan arkeologi itu sendiri, kita langsung tertuju di Sulawesi Selatan bagian Maros Pangkep. Maros Pangkep itu memiliki gugusan kars, di dalamnya ada gua-gua prasejarah. Iya. Dan sekarang telah diketahui bahwa lukisan tertua ada di Maros Pangkep, seperti itu. Berbentuk lukisan apa itu yang tertua yang dimaksud dari Pak Farhan sendiri? Lukisan babi yang mengekspresikan antara adegan perburuan dengan manusia yang berumur 51.200 tahun yang lalu. Itu tepatnya di lingkaran Puang Maros. Tadi sempat dikatakan bahwa ini lukisan tertua. Memang sudah dilakukan penelitian sedemikian mungkin sehingga dikatakan ini lukisan tertua yang ada di dunia sendiri. Ya betul sekali. Penelitian intensif telah dilakukan di Sulawesi Selatan, apalagi terkhusus di kawasan Kars Maros Pangkep mengenai gua-gua prasejarahnya. Dan baru-baru terbit jurnal di Nature mengatakan bahwa ternyata lukisan tertua itu ada di Sulawesi Selatan, mengalahkan yang ada di Eropa, mengalahkan yang ada di Amerika Selatan.
ternyata kita lebih tua di sini dengan hasil 51.200 tahun yang lalu. Itu hasil yang jauh sangat berbeda dibandingkan publikasi hasil pertanggalan di Eropa. Seperti itu. Berarti itu di zaman manusia apa itu lukisan itu terlukis itu, Pak? Mungkin dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pak Farhan sendiri atau dari mungkin literasi lainnya. Nah, kalau berdasarkan tinjauan pustaka, periodisasi mengatakan bahwa ketika kita berbicara ribuan tahun yang lalu, artinya dia termasuk periode Pleistosen. Iya. Pleistosen itu berkisar antara 10.000 sampai 120.000 tahun yang lalu. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, tadi selain lukisan bentuk-bentuk arkeologi apa saja lagi yang ada di Sulawesi Selatan? Yang khususnya di Maros selain lukisan apa saja mungkin di daerah lain apa saja? Mungkin ada ciri khas karakter tersendirinya di daerah masing-masing ini, Pak Farhan. Nah, kalau kita bergeser ke di daerah apa ya, kalau saya bisa jadikan sampel, Iya. Kota Makassar lah. Kota Makassar itu sangat dikenal pada masa kerajaan. Iya. Ada kerajaan Gotalo yang sangat berkembang di sana dan masa kolonial. Tinggalan pada periode kolonial ini kita bisa mengidentifikasinya salah satunya yaitu Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam, Iya. ada Benteng Sombaupu. Fort Rotterdam ini sampai sekarang dijadikan sebagai landmark Kota Makassar, ciri khas Kota Makassar. Nah, itu yang selalu mencirikan bahwa betapa megahnya peninggalan-peninggalan arkeologi juga di Kota Makassar yang mewakili periode kolonialisme. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, Pak Farhan, mungkin kita mau ketahui juga ini arkeologi sendiri ini apa-apa sebenarnya mungkin tadi ada lukisan, oke, ada benteng. Apa saja lagi yang dimaksud arkeologi itu? Apakah memang hanya lukisan toh saja sama bangunan atau ada yang lain juga? Oke, terlebih dahulu mungkin saya jelaskan secara definitif Iya. mengenai apa itu arkeologi sih. Ya, Arkeologi jadi suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa masa lampau, namun lebih kepada objeknya. Jadi pembedaan antara arkeologi dengan sejarah itu arkeologi dia meneliti objeknya. Objek yang dimaksud itu adalah teman-teman arkeologi spesifik Ya. seperti artefak, ekofak, dan fitur. Gitu. Itu termasuk Dan kayak artefak ini digunakan ya, lanjut. Artefak ini digunakan oleh arkeolog untuk dianalisis, diklasifikasi, dan kemudian diinterpretasi. Jadi teman-teman seperti ini digunakan untuk menggali informasi bagaimana sih peristiwa pada masa lampau, bagaimana manusia human behavior ataupun bagaimana manusia melakukan pergerakan pada masa lampau. Seperti itu informasi-informasi yang mau kita gali. Ya. Nah, sejauh ini pernah tidak ditemukan seperti tadi peninggalan-peninggalan mungkin manusia purba sendiri di Sulawesi Selatan itu pernah ditemukan? Nah, sejauh ini kalau berdasarkan literasi, publikasi-publikasi yang ada juga, Pak, Sulawesi Selatan itu belum ada yang mengatakan bahwa manusia purba Homo erectus, sejenis Homo erectus begitu, Iya. dibandingkan dengan di Jawa. Karena di Jawa mungkin preservasi dari suatu rangka itu lebih akurat, lebih jelas karena memang kan di sana daerah gunung berapi, Iya. daerah aktif gunung-gunungnya. Sedangkan di Sulawesi itu sudah tidak ada gunung-gunung yang mengindikasikan adanya aktivitas. Dan kemudian kalau untuk penemuan arkeologi, cuman terbilang jauh perbedaan umurnya antara Homo erectus dengan misalnya Tualean. Iya. Tualean itu periode Holosen, itu jauh lebih muda. Ada ditemukan, cuman umur yang lebih muda dibandingkan apa yang ditemukan di Jawa sana. Seperti itu. Berarti itu yang di Maros sendiri yang lukisan itu lebih spesifik penemuan arkeologinya pada lukisan apa atau pernah juga menemukan bahwa ada lokasi yang di mana tempat dulunya mungkin sebuah desa atau sebuah tempat perkumpulan orang-orang dulu itu mungkin pernah ditemukan juga selain lukisan di Maros sendiri. Kalau mengenai perkumpulan orang dulu, mengenai bukti arkeologisnya sih sejauh ini hanya kita bisa mengidentifikasi dari hasil ekskavasi, Pak. Hasil ekskavasi sekarang itu yang intens yang dilakukan oleh Griffith University dengan bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin di Maros Pangkep, tepatnya di Leng Betue. Memang ditemukan juga adanya aktivitas di sana pada saat penggalian. Itu pun bukti manusia, cuman 29 ataupun 26.000 tahun yang lalu kalau umur dari rangka manusia itu sendiri berbeda dengan umur lukisan. Nah, sejauh ini tantangan arkeologi di Sulawesi Selatan, arkeolog di Sulawesi Selatan itu untuk mencari siapa sih manusia pendukung dari yang melukis ini sampai
tua sekali umurnya, Iya. seperti itu. Oke. Tadi sempat Pak Farhan sebutkan bahwa dari Sulsel ini 21 kabupaten dan 3 kota madya ini seluruhnya itu mempunyai peninggalan arkeologi. Namun kalau kita klasifikasikan, ini lebih dominan penemuan apa yang ditemukan dari seluruh daerah yang ada di Sulsel ini? Apakah memang berupa bangunan kah, atau seperti semacam lukisan, atau mungkin ada yang lainnya? Nah, kalau kita klasifikasikan menurut temuan-temuan arkeologis di setiap kabupaten maupun 3 kota madya di Sulawesi Selatan itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, memang mewakili dari temuan arkeologi mulai dari prasejarah sampai periode Islam, periode prasejarah sampai periode Islam. Cuman yang paling sukar didapatkan di Sulawesi Selatan ataupun Pulau Sulawesi itu Pak adalah temuan klasik, berbeda dengan di Jawa. Salah satu temuan klasik yang pernah satu-satunya di Sulawesi Selatan itu, Pulau Sulawesi itu ada di Sulawesi Barat, tepatnya di daerah Mamuju. Yang temuan Arca Sempaga itu hanya satu temuan klasik. Selebihnya kita tidak pernah bagaimana sih temuan candi-candi, kita tidak pernah bagaimana tahu visi dari candi ini, atribut-atribut candi, karena memang tinggalan di candi-candi itu Buddha di Sulawesi Selatan sukar didapatkan. Berbeda dengan apa yang ada di Jawa dengan yang ada di Sumatera. Nah, seperti itu. Iya, Kalau iya. gambaran umumnya. Sempat pernah saya baca di daerah Kabupaten Bone, di daerah Cenrana, di situ katanya terdapat bangunan benteng, kalau tidak salah. Itu apakah masuk bagian dari arkeologi sendiri itu, benteng dari kerajaan di Cenrana Bone itu sendiri? Itu apakah itu masuk peninggalan arkeologi itu? Penemuan benteng kan kalau dalam survei-survei arkeologi itu ketika kita menemukan suatu temuan yang kita anggap mengganjal, Iya. perlu diverifikasi apakah betul-betul itu temuan dari termasuk temuan arkeologi. Untuk memverifikasinya itu kita melihat analisis kontekstual ataupun dari data-data sejarah yang ada. Kalau masyarakat di sana dominan memperlihatkan bahwa ataupun menggambarkan bahwa memang ini adalah temuan-temuan yang berasal dari kerajaan-kerajaan masa lampau. Mungkin kita bisa menginvestigasikan, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita butuh lagi dukungan-dukungan studi literatur yang lain. Apalagi kalau kita merujuk dengan regulasi yang ada, minimal 50 tahun, itu yang termasuk dengan cagar budaya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Baik. Seperti itu sih, Pak. Kita sudah membahas tentang apa sih itu arkeologi, jenis-jenisnya dan tata wilayahnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan daya tarik dari arkeologi itu bagaimana itu, Pak? Apakah memang dapat mengundang atau mendaya tarik ini dari arkeologi sendiri? Nah, kalau kita melihat hanya sekedar tampilan fisik dari temuan arkeologi itu sendiri, sebenarnya tidak ada yang menarik. Karena kita cuma bisa melihat serpi-serpi artefak batu, kita cuma melihat lukisan-lukisan. Tapi hal yang paling menarik dalam temuan arkeologi itu sendiri ketika ada informasinya. Jadi, disitulah peran seorang arkeolog untuk memberikan informasi terhadap benda-benda tersebut. Ketika kita mendapatkan informasi, semua pengetahuan masyarakat itu akan tertuju pada bagaimana jati dirinya pada masa lampau, bagaimana nenek moyangnya pada masa lampau. Di situ poinnya. Disitulah poin dari Daya seorang tarik. arkeolog. Karena arkeolog ini dianggap sebagai recycler. Ya. Recycler itu dimaksudkan dia itu pendaur ulang. Pendaur ulang bukan hanya meletakkan begitu saja temuan arkeologinya, tapi harus memberikan informasi pada masyarakat. Masyarakat awam itu tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah, tantangan arkeolog di situ harus memberikan informasi. Seperti itu sih, Pak. Berarti memang daya tariknya di sisi itu, di mana memang para peneliti kita berupaya membuat atau mengurut ya bahwa ini sejarahnya dulu ini dari hasil penemuan begitu ya. Betul. Ya, betul sekali, Pak. Betul Tapi sekali. sejauh ini bagaimana daya tarik masyarakat, cukup besarkah atau biasa-biasa saja dengan adanya penemuan-penemuan arkeologi sendiri itu sendiri, Pak Farhan? Oke. Nah, sejauh ini kita di lapangan kalau terbilangnya memang masyarakat kurang meminati, kurang memperhatikan mengenai tinggalan-tinggalan arkeologi sana. Tapi kajian arkeologi sekarang yang berkembang itu adalah bagaimana temuan-temuan arkeologi itu ataupun proses-proses penelitian arkeologi, bagaimana kita harus melibatkan masyarakat. Iya. Kita tidak hanya menggunakan seorang arkeolog yang beberapa ilmuwan, tapi tetap kita harus melibatkan masyarakat di dalamnya supaya ada pengertian. Dengan timbulnya pengertian, dengan timbulnya pengetahuan di benak mereka, artinya caring ataupun respect terhadap suatu benda cagar budaya sudah ada timbul di masyarakat. Seperti itu sih yang kita mau sekarang. Tapi Iya. kalau berbicara mengenai
kuantitasnya ya masih kurang sih sebenarnya. Ya, Ya mungkin karena juga masyarakat masyarakat tidak mungkin tidak juga tahu masyarakat apa. bertanya seberapa penting Ya, ya, betul. Tapi kalau menurut dari Pak Farhan sendiri sejauh ini dilakukan penelitian, ada pencarian, seberapa penting sebenarnya ini arkeologi untuk masyarakat itu sendiri? Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya jelaskan tadi Iya, bahwa ketika data-data arkeologi ini ataupun temuan arkeologi ini memiliki informasi, itu sangat penting dan sangat berharga untuk masyarakat setempat. Karena kenapa? Ketika itu dikaitkan dengan pariwisata, ya, menurut Henry Cleary bahwa temuan arkeologi itu memiliki tiga unsur di dalamnya. Ada unsur ideologi, ada unsur ekonomi, dan ada unsur sosialnya. ya, ya. Nah, ketika itu dikelola dengan baik-baik, Mm-mm. selain masyarakat bisa mengetahui jati dirinya, asal usulnya, dia akan juga masyarakat juga dapat memberikan eh, tambahan ekonomi ketika itu dikelola dengan baik-baik. Seperti Hmm. itu sih, Pak. Tapi memang sejauh ini kalau kita melihat yang telah ditemukan beberapa penemuan arkeologi, apakah memang cukup berdampak terhadap ekonomi masyarakat sehingga mungkin bisa dikelola menjadi objek wisata atau dan sebagainya? Nah, kalau langsung berdampaknya mungkin ketika ada temuan arkeologi tidak langsung berdampak, Iya. tapi itu ketika temuan arkeologi ini telah diasosiasikan, telah rekonstruksi menjadi suatu objek wisata arkeologi. Hmm. Itu mungkin baru berdampak langsung dengan masyarakat setempat. Dampak langsung yang dimaksudkan itu banyak masyarakat setempat Iya. diikutsertakan dalam pengelolaannya. Ah. Misalnya jadi juru pelihara. Ah. Ya, Iya, iya. Berarti memang ada potensi untuk melakukan pengembangan sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat gitu ya. Halo, Pak Farhan. Halo, Pak Farhan, masih bersama kami? halo. Iya. Ya, Ya. masih. Ya. Saya ulang lagi, Pak. Ini kalau kita melihat, kalau kita kembangkan atau mengembangkan penemuan ekologi ini, apakah memang sangat baik untuk pengembangan ekonomi lokal masyarakat sendiri? Nah, kalau kita berbicara mengenai pengembangan ekonomi itu sangat bermanfaat, sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat setempat. Mm-mm. Ketika objek ataupun situs cagar budaya, temuan-temuan arkeologi itu dijadikan sebagai objek wisata. Ya. Nah, misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika dibuat suatu objek wisata, masyarakat-masyarakat di sana bisa require, bisa di-share untuk jadi juru pelihara di sana. Iya. Nah, selain itu, masyarakat-masyarakat yang lain bisa membuat pondok-pondok di sana untuk dalam penjualan-penjualan merchandise apa misalnya, Ah. warung-warung makan. Tapi itu harus ada pengelolaannya ya Pak, bukan Ah. hanya langsung buat buat ruko-ruko di sana, Iya, iya. ceplok ruko-ruko, tidak ada aturannya semua. Berarti ini kalau saya pernah jalan-jalan dulu ke Candi Candi Borobudur. Berarti semacam konsep begitu ya, di mana orang bisa mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah, tapi dilibatkan juga kawasan-kawasan UMKM gitu ya di sana. Ya betul, betul sekali Pak, betul sekali. Baik, baik. Orientasinya sampai situ kan. Kalau Borobudur sekarang itu sudah masuk PT NBH, Ah, ah. dia sudah berbadan hukum. Berbadan hukum, dia mengelola sendiri mengenai keuangannya ataupun ekonomi di sana. Iya. Oke. Maaf, Pak Farhan, bagaimana pelestarian tinggalan ekologi terhadap bidang pariwisata sendiri itu? Nah, kalau berbicara mengenai pelestarian sih, tadi dijelaskan bagaimana manfaat pariwisata ini ketika diasosiasikan dengan temuan arkeologi. Sebenarnya ada pandangan selama ini, ada beberapa para ilmuwan yang menganggapnya bahwa ada pertentangan antara pariwisata dan arkeologi. Hmm. Karena pariwisata itu selalu diinterpretasikan, selalu dimaknai bahwa ada mass tourism. Mass tourism itu adalah uh, wisata massal. Mm-mm. Wisata massal sederhananya. Wisata massal dalam konteks arkeologi itu sangat berbahaya karena kita harus mengetahui bagaimana sih sifat-sifat temuan arkeologi ini mudah rapuh, terbatas, Iya. dan sangat mudah untuk melapuk, sangat mudah untuk melakukan terjadinya pengerusakan. Ah. Iya, itulah Nah, yang menjadi pertanyaan juga begitu Pak Farhan. Ini kan arkeologi merupakan hal mungkin bagi orang ini harta karun yang ditemukan. Kalau kita dijadikan objek wisata kan ini kan agak rawan nanti misalnya kayak lukisan di Maros sendiri. Kan ketika menjadi objek wisata mungkin ada juga namanya
turis yang nakal, sengaja memegang, mengorek. Nah, itu bagaimana itu? Apakah bisa dikatakan pelestarian kah atau kita harus melindungi? Nah, oke. Kan tadi catatannya, Ya. ketika objek arkeologi itu dijadikan sebagai pariwisata, Ya. diasosiasikan dengan pariwisata, tetap memperhatikan regulasi-regulasi yang ada, Hmm. regulasi-regulasi pelestarian. Ya, Misalnya tadi yang saya bahaskan ada mass tourism, konsep-konsep mass tourism itu adalah wisata massal. Iya, ya. Di dalam konteks arkeologi perlu adanya batasan-batasan pengunjung ketika mau mengakses situs-situs tersebut. Dan catatan juga selalu memberikan papan-papan informasi di dalamnya bahwa situs ini terbatas, teman-teman ini terbatas, mudah rapuh, mudah lapuk. Iya. Makanya perlu ada perlakuan khusus. Selain itu perlu didampingi oleh juru pelihara ketika ada pengunjung yang ingin mengakses suatu situs, perlu adanya arahan dari juru pelihara langsung. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi pengelola memang tadi berarti harus ada SOP yang dibuat gitu ya, Pak. Betul sekali. Nah, ketika ada arkeologi yang belum dikelola sama pihak pemerintah atau mungkin dari pihak swasta, itu bagaimana? Apakah memang dibiarkan saja begitu saja atau kita harus dengan cepat melakukan pemugaran dan lainnya? Ya, ya apa ya Pak? Kalau kita dalam kaum akademisi itu menganggapnya sih segera cepat diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat karena kita menganggapnya bahwa temuan arkeologi ini sangat rawan lah, sangat langka, rawan dan mudah rapuh. Nah, itu tadi sifat-sifatnya yang saya jelaskan. Iya. Kami ketika sudah melakukan penemuan, kami harapannya itu bisa langsung diperhatikan oleh masyarakat setempat ataupun pemerintah. Kita harapannya bisa langsung sampai ke situ. Cuman kita di Indonesia ada regulasi-regulasi yang ada ketika untuk sampai di situ. Misalnya kita harus melakukan penetapan dulu, penetapan benda, penetapan situs, penetapan kawasan. Itulah tahapan-tahapan yang perlu kita lalui, SOP yang perlu kita lalui untuk sampai adanya tahapan pelestarian suatu situs cagar budaya. Nah, selama ini yang dilakukan oleh pihak akademisi sendiri atau kampus yang melakukan riset terhadap arkeologi. Nah, seberapa pedulikah pemerintah daerah terhadap peninggalan arkeologi sendiri yang kita amati selama ini, Pak Farhan? Seberapa peduli saya cuma bisa memberikan gambaran saja. Misalnya di Kabupaten Maros itu Pak, setelah para arkeolog melakukan penelitian di sana yang sangat intens, dan dipadukan dengan pariwisata, ternyata data yang sekarang menunjukkan bahwa pendapatan PDA, pendapatan daerah di Kabupaten Maros itu lebih banyak didapatkan di bidang pariwisatanya dibandingkan pihak tambangnya. Nah, kalau berbicara mengenai seberapa perhatian masyarakat pemerintah di Kabupaten Maros juga itu sangat memberikan perhatian lebih karena dia mengetahui bahwa ada peluang di sini, ada peluang pengembangan ekonomi di bidang arkeologi ketika dijadikan sebagai objek wisata. Berarti memang ketika kami turun, berarti memang peninggalan arkeologi ini sangat berpotensi untuk mendatangkan PAD dari sisi sektor pariwisata ya gitu ya Pak. Sangat memungkinkan. Tapi mungkin ada daerah tertentu saja yang memperhatikan, mungkin tidak ada sektor lain yang bisa dikelola sehingga itu yang dikelola atau bagaimana? Ya begitu juga Pak. Kabupaten saya memberikan tadi contoh Kabupaten Maros, di kabupaten lain atau daerah lain juga memberikan perhatian karena di sana sudah ada dinas-dinas terkaitnya, dinas kebudayaannya. Ketika kami turun lapangan di daerah-daerah lain juga itu mereka tetap ikut serta di dalamnya. Cuman memang tetap ketika suatu cagar budaya, suatu temuan-temuan arkeologi ini mau dijadikan sebagai objek wisata, memang perlu ada analisis kontekstual. Jadi daya tarik itu bukan hanya sekedar temuan arkeologinya, kita harus memadukan dengan wisata alam seperti itu. Maros Pangkep itu sangat memang mewakili karena ada gugusan-gugusan karsnya. Oh, gugusan karsnya, baik. Nah, di era modern, kenapa? Iya. Tapi di daerah lain itu tidak sebenarnya harus down dengan kondisi daerah yang berbeda dengan Maros. Tapi kita cari dengan alasan yang lain, kita harus cari bagaimana potensi-potensi yang lain, itu yang perlu kita lakukan sih untuk sekarang. Baik. Nah, mungkin dari pihak akademisi sendiri, ada tidak konsep atau skema yang dibuat supaya pengelolaan arkeologi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP atau berbeda yang kayak dulunya,
Apakah pernah disarankan kepada pengelola dari pemerintah daerah memiliki konsep bahwa pengelolaan yang baik begini, begini, begini? Nah, oke. Secara ilmu pengetahuan ya, Ya. di arkeologi kan ada yang dimaksud dengan CRM, Cultural Resource Management. Kajian-kajian tersebut itu bagaimana memanajemen suatu cagar budaya. Ya. Di dalamnya ketika objek satu cagar budaya itu dijadikan sebagai objek wisata juga, Iya. kita harus memperhatikan pelestarian. Pelestarian terbagi atas tiga. Yang pertama itu adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, itulah konsep pengelolaan yang ada di CRM ini, kajian dari arkeologi ini. Iya. Nah, untuk sampai ke masyarakat setempat, kita harus menganalisis stakeholder. Jadi bukan hanya arkeolog yang memberikan interpretasi, memberikan makna di sana. Iya. Kita harus melibatkan pemerintah, kita harus melibatkan masyarakat terkecil pun. Iya. Kita harus dilibatkan. Karena kita beranggapan bahwa pandangan post prosesual sekarang mengatakan bukan hanya arkeolog yang harus memberikan interpretasi di suatu tinggalan arkeologi, tapi masyarakat itu memiliki peran juga. Iya. Jadi kita harus memberikan peluang masyarakat di sana dalam ketika ada kebijakan-kebijakan yang mau dilaksanakan. Seperti itu. Kalau bisa dikatakan kalau bisa arkeologi ini cuma memancing saja. Selanjutnya silahkan masyarakat pemerintah yang kelola jauh lebih baik itu ya. Baik. Mediasi. Nah, dari sisi edukasi sendiri Pak Farhan, mungkin adakah pengaruh edukasi tinggalan arkeologi terhadap generasi muda kita ini? Pengaruh edukasi sejauh ini, Iya. publikasi-publikasi yang telah dilakukan cenderung masif, terbilang masif di media sosial. Cuman kalau mau disesuaikan dengan generasi anak muda sekarang, generasi Z, generasi beta dan lain-lain, itu kalau pertanyaan bagaimana tertarik dengan teman-teman seperti ini, mungkin agak berbeda sih pandangan-pandangan mereka. Iya. Tapi hal yang paling realistis kemarin ini Pak, ketika ada satu konten creator yang masuk membludak di Maros Pangkep, itu ada konten creator Iya, Erika namanya. Yang tuh lukisan Ya, betul. Memberikan ulasan mengenai tinggalan arkeologi di sana. Hampir semua itu generasi-generasi Z juga memberikan perhatian penuh. Jadi itulah pengaruhnya juga sosial media di dalamnya. Iya. Peranan sosial media dalam mengedukasi generasi-generasi sekarang. Di situ perannya yang saya lihat. Karena sejauh ini kita melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, mental. Hanya mental Pak, ketika apa yang kita sampaikan. Iya. Tapi ketika dia dibungkus dalam sosial media, mungkin itu adalah langkah yang paling baik untuk Iya. sekarang, di era sekarang ini. Seperti itu. Tapi mungkin ada tidak ke depan waktu pemikiran atau rencana ke depan? Contoh lah, kalau di perpustakaan itu dia di zaman sekarang itu dia menghadirkan perpustakaan virtual 3D. Nah, kalau di arkeologi sendiri, mungkinkah bisa divisualisasikan melalui teknologi 3D atau VR gitu, sehingga dapat menarik masyarakat, ketertarikannya masyarakat untuk melihat, oh begini penemuan arkeologi, oh begini gini. Ya, dengan kalau kita berangkat dengan narasi semakin derasnya arus informasi dan semakin berkembangnya teknologi sekarang Iya. ini, perlu memang sampai ke bidang-bidang ilmu ataupun bagaimana instansi-instansi ini juga menyesuaikan dengan tuntutan zaman saat ini. Misalnya Balai Pelestarian Kebudayaan Iya. wilayah 19 di Kota Makassar itu telah menciptakan suatu virtual reality Ya, yang ada di Langleang, yang ada di Sumpang Gita. Oh iya. Jadi kita bisa mengakses situs-situs tersebut tanpa mengunjungi langsung tempatnya. Iya. Kita hanya bisa membuka website-nya langsung dan bisa melihat, karena di sana sudah ada atribut-atributnya Pak. Di sana sudah ada informasi bagaimana pengelolaannya, Iya. mengenai deskripsi temuan arkeologi sudah ada, sudah lengkap. Jadi itu juga termasuk sebagai langkah langkah menanggulangi bagaimana mass tourism ataupun pariwisata massal ini. Iya. Karena kan prosedur di pariwisata arkeologi itu ya seperti itu tadi, tidak bisa langsung 10 orang, tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Iya. Untuk mengakses itu diciptakanlah suatu virtual reality. Seperti itu untuk hal alternatifnya. Berarti memungkinkan bisa menggunakan teknologi serupa begitu ya Pak? Sangat memungkinkan. Iya. Ya, adaptif dengan zaman sekarang. Nah, tadi sempat juga, ini kan sudah viral itu lukisan tertua yang ada di Maros sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sisi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap peninggalan arkeologi di bidang pariwisata, itu bagaimana? Nah,
kalau kita berbicara mengenai core pariwisata sendiri itu ada Iya. aksesibilitas di dalamnya. Mm-mm. Core pariwisata itu ada aksesibilitas, jelas sangat berpengaruh ketika itu berbicara mengenai akses jalan. Infrastruktur ya. Tapi kalau mengenai infrastruktur yang lain, mengenai misalnya bangunan-bangunan Nah, tambahan itu perlu adanya penyesuaian dengan regulasi yang ada di bidang arkeologi. Undang-Undang Nomor hmm, 11 Tahun 2010. berarti tidak Karena di sana sembarang. sudah ada karena di sana sudah aturan zonasi, Pak. Ada zona Hmm, inti, zona penyangga, dan zona pengembangan. oh iya Zona iya. inti itu bisa ada zona inti, zona penyangga itu tidak bisa ada bangunan permanen. Seperti Hmm, itu aturannya sekarang. iya iya. Berarti semacam objek wisata yang ada di beberapa lokasi di Toraja ya. Berarti memang ada Iya, zona-zonanya betul. di mana ada kawasan kumpul kawasan masyarakat, rumah dan Ya, ya, ya. oh gitu ya konsepnya. Betul Hmm. sekali, Pak. Berarti memang itu objek vital gitu ya bisa dikatakan Pak Farhan ya. Objek vital, objek vital. Ah, berarti Memang memang kita menganggapnya sebagai objek vital. mm. Tapi sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah terhadap hal pembangunan infrastruktur untuk mendukung wisata arkeologi sendiri? Nah, sejauh ini sih kalau peran pemerintah, bagaimana pemerintah dalam membangun infrastruktur, ketika pemerintah melahirkan suatu kebijakan, tetap mengkoordinasikan dengan para akademisi, dengan dinas-dinas terkait juga. Sejauh Iya. ini masih berjalan lancar sih, Pak. Yang agak susah itu ketika di daerah pedalaman sih, Pak. Misalnya Oh, masyarakat setempat di sana kan iya. akses yang terbatas ketika ada situs di sana, situs-situs arkeologi misalnya di daerah Inrekang yang jauh dari akses jaringan, Iya. itu agak susah untuk dihandle Hmm. karena kadang mungkin ada pesta tradisi masyarakat di sana yang harus membuka lahan, Iya. misalnya membuka lahan, dan mereka tidak tahu bahwa di situ ada temuan-temuan arkeologi. Mm-mm. Ketika memang mungkin pemerintah daerah tidak memahami terkait dengan zonasi sehingga dilakukanlah mungkin tidak bisa dikontrol masyarakat membangun. Itu bagaimana tindakannya yang harus dilakukan? Harapan kami sebenarnya, Pak, ketika Iya. pemerintah melahirkan suatu kebijakan mengenai apapun yang berkaitan dengan di daerahnya, karena Iya. yang perlu diketahui bahwa setiap daerah di Sulawesi, bahkan di Sulawesi Selatan itu memiliki masifnya tinggalan arkeologi. Mm-mm. Perlu adanya koordinasi. Kami para kaum akademisi sangat mengharapkan itu adanya sosialisasi sebelum melakukan suatu kebijakan tersebut. Iya. Dan ketika langsung ada kebijakan, pasti kami selalu memperhatikan bagaimana perkembangan situs arkeologi dengan berkoordinasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Kota Makassar. Baik. Kami akademisi juga selalu melakukan sosialisasi umpan balik antar beberapa dinas. Mm-mm. Nah, kalau dari saya singgung sisi keamanannya, kan kalau kita melihat banyaklah peninggalan-peninggalan arkeologi itu dicuri. Bahkan di Candi Borobudur itu beberapa patung kepala Buddha diambil, bahkan sudah ada di luar negeri. Nah, untuk di Sulsel sendiri kan ada peninggalan-peninggalan dari zaman penjajahan atau kerajaan lain. Itu bagaimana kalau dari sisi keamanannya sendiri? Ya, oke. Tabiat yang seperti itu sebenarnya, Pak, sudah berlangsung puluhan ribu tahun yang lalu juga. Sudah Hmm, berlangsung dari masa dahulu, karena ada yang ya, dimaksud dengan periode antiquarian. ya, Antiquarian itu dulu sebelum berkembangnya arkeologi prosesual, arkeologi modernisme ini ya, juga ada arkeologi antiquarian ini, di mana masyarakat itu senang mengoleksi karena menurutnya ada nilai histori di dalam suatu temuan arkeologi ini. ya, Nah, dan ditarik di era sekarang itu ada regulasi yang mengatur hmm, bahwa tidak akan dikenakan sanksi, akan dikenakan suatu pelanggaran ketika ada niatan manusia untuk melakukan suatu pencairan tanpa adanya koordinasi ataupun izin dari pemerintah terkait. Seperti itu bunyi aturannya sekarang. ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan sih di daerah di Kolaka Utara kemarin itu, di Kolaka Utara akhir tahun 2024 banyak juga kasus yang seperti itu. Oh, Cuman ya, di daerah di sana pemerintah dinas terkait sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian langsung menginstruksikan masyarakatnya jangan, karena ini sudah memiliki nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai historis di dalamnya. Seperti itu sih, Pak, kalau pengalaman-pengalaman. berarti yang terpenting itu kita harus mengedukasi masyarakat, harus mengetahui bahwa seberapa penting kita harus menjaga, melindungi situs-situs cagar arkeologi ini ya. Ya, itu sih tantangan kita juga. Jadi bukan hanya arkeolog yang harus memberikan pengertian kepada masyarakat, tapi Iya. orang yang bergerak di bidang pariwisata sih sebenarnya juga perlu memberikan pengertian-pengertian yang seperti itu. Nah,
yang paling menarik memang ketika suatu kebijakan dijadikannya sebagai objek pariwisata, Ya. situs arkeologi itu ketika semua rumpun, semua stakeholder memahami esensi dan substansi dari suatu tinggalan cegar ataupun situs-situs arkeologi itu. Baik. Nah, Pak Farhan, sejauh ini mungkin solusi dan tantangan yang dihadapi para arkeolog kita ini terhadap dunia pariwisata itu apa? Solusi dan tantangannya yang dihadapi mungkin saya mulai dari tantangan dulu, Iya. tantangan tinggalan arkeologi terhadap dunia pariwisata sekarang ini. Iya. Ya sebagaimana nanti yang telah kita panjang lebarkan tadi pembahasan terkadang ketika teman arkeologi diasosiasikan, dikombinasikan dengan pariwisata itu selalu menimbulkan konflik-konflik yang ada. Tapi catatannya konflik-konflik tersebut itu konflik-konflik yang berkepanjangan, sengketa lahan dan masyarakat setempat, pemerintah, temuan-temuan yang dianggap bahwa itu temuan nenek moyang saya seperti itu. Perlu adanya semacam analisis stakeholder, kita memberikan semua pengertian, duduk bersama ya, model-model FGD lah. Yang biasa kami lakukan di lapangan, model-model FGD, focus group discussion. Arkeolog sebagai pemantiknya, arkeolog sebagai mediatornya. Ada masyarakat yang duduk di sana memberikan pengertian ketika dijadikan sebuah objek pariwisata ini, temuan arkeologi akan memberikan pengembangan ekonomi kepada kalian semua. Seperti itu sih kalau simulasi-simulasi mengenai bagaimana antisipasinya. Dan yang penting tadi itu tantangan terbesarnya itu ada di masyarakat itu sendiri, ada di arkeologi itu sendiri. Karena benda tidak bisa bergerak, benda tidak bisa bercerita sendiri, tapi yang membuat benda itu kurang nilai sejarahnya, tambah nilai sejarahnya, memberikan informasi itu kita semua. Jadi manusianya yang perlu di manajemen sebenarnya, Pak. Bukan bendanya, bukan kebijakannya juga. Mulai dari ini, sumber daya manusianya dulu. Seperti itu sih. Tapi mungkin kebanyakan orang oke lah dia memberikan pemahaman kepada masyarakat. Setelah itu tidak ada pengawasan, tidak ada pemantauan, cuma sekedar di awal-awal saja. Itu kan menjadi sebuah tantangan sebenarnya juga. Bagaimana kita harus tetap kawal, diawasi terus supaya satu pemahaman kita tetap jalan satu track. Kan terkadang orang cuma satu pertemuan, selanjutnya biar kami. Kan itu yang menjadi tantangan juga ya Pak Farhan ya. Iya, betul. Baik. Nah, Pak Farhan, sudah di penghujung acara kita, mungkin ada closing statement dari pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan potensi pariwisata terhadap peninggalan arkeologi. Mungkin silakan Pak Farhan. Nah, untuk sahabat-sahabat RRI Pro 4 Makassar yang perlu berbicara mengenai kalau kita berbicara mengenai tinggalan arkeologi yang disasisikan dengan pariwisata, di daerah Sulawesi Selatan itu sangat berpotensi untuk temuan-temuan arkeologi ketika dijadikan objek pariwisata. Maka perlu adanya kesadaran mental yang sangat diperlukan di sini dalam pengembangan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan ketika dia itu diasosiasikan dengan temuan arkeologi. Harapan saya untuk generasi-generasi muda sekarang, generasi-generasi Z, kebudayaan perlu dijaga karena di situ adalah jati diri kita semua. Kebudayaan perlu dilestarikan karena di situ ada nenek moyang, narasi mengenai nenek moyang kita. Jadi seperti itu untuk closing statement dari saya, Pak. Terima kasih Pak Farhan Reza SSM Hum selaku dosen S1 Pariwisata Unhas. Semoga apa pembahasan pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat yang dekat dengan situs-situs peninggalan arkeologi. Dan tentunya kami berterima kasih Pak Farhan sudah menyempatkan waktunya bersama Pro 4 RRI Makassar, dan semoga menjalankan ibadah suci Ramadan dengan lancar. Salam untuk keluarga di sana, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Baik, sahabat budaya, demikian perbincangan kami dengan narasumber kami di pagi hari ini dengan Pak Farhan Reza SSM Hum selaku dosen S1 Pariwisata Unhas dengan topik potensi pariwisata terhadap tinggalan arkeologi. Marian juga pamit dari ruang dengar Anda. Tentunya nanti ada rekan kami yang akan melanjutkan siaran di siang hari ini. Ada Bung Richard yang akan menemani Anda sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Riam minta jika ada salah kata, dan tentunya Bang Riam ingin mengucapkan selamat menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.